Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube, teman-teman YouTube, saudara-saudaraku, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga dalam lindungan Sang Kuasa, selalu jaga kesehatan Mas Bro ya. Untuk yang beraktivitas di luar jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan dengan bersih. Intinya jaga kondisi lah Mas Bro di dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke Mas Bro, hari ini saya tidak akan membuat video gimana membuat bonsai kelapa, gimana cara untuk bonsai kelapa biar indah. Hari ini kita akan membahas apa sih itu bonsai, apa sih itu bonsai kelapa, dan seperti apakah itu bonsai kelapa Mas Bro. Ini penting Mas Bro ya. Oke, yang pertama, apakah itu bonsai dulu Mas Bro ya. Apakah itu bonsai? Bonsai itu adalah tanaman yang dikerdilkan Mas Bro ya. Tanaman yang dikerdilkan, bisa juga Mas Bro mungkin bisa saya cari tahu di Google, ada itu Mas Bro apa itu bonsai, penjelasannya apa itu bonsai ada penjelasannya. Tapi lebih ringkasnya bonsai itu adalah tanaman yang dikerdilkan Mas Bro ya. Mungkin untuk Mas Bro yang senior mungkin sudah pada tahu, yang belum tahu kita sharing, kita ngobrol sama-sama Mas Bro ya. Oke. Dan apakah itu bonsai kelapa Mas Bro ya? Bonsai kelapa berarti pohon kelapa yang dikerdilkan Mas Bro. Bagaimana caranya yang mengkerdilkan pohon kelapa? Ya mungkin tutorialnya, caranya mungkin sudah banyak di channel-channel YouTube teman-teman yang lain. Bagaimana cara membuat bonsai kelapa, bagaimana mengkerdilkannya, mungkin sudah banyak Mas Bro ya tutorialnya ya. Oke Mas Bro, jadi sekarang begini lagi Mas Bro. Bagaimana bonsai kelapa bisa disebut bonsai kelapa ya? Kelapa itu kita kerdilkan. Gimana mengkerdilkannya? Kita sayat, kita rawat, kita jaga. Intinya step by step gimana tuh caranya membuat bonsai kelapa, kita ikutin saja Mas Bro. Terus harus enggak bonsai kelapa itu tempurungnya harus dipelitur atau batoknya Mas Bro ya, dipelitur, dicat, diapakan? Kalau menurut persepsi saya Mas Bro ya, itu enggak harus, intinya yang penting pohonnya itu kerdil Mas Bro. Sekarang begini saja Mas Bro punya bahan bonsai kelapa, itu tempurungnya atau batoknya itu dipernis bagus, rapi, akarnya bagus, tapi batangnya nggak disayat, nggak dirawat, akhirnya cuma tumbuh tinggi aja seperti pohon kelapa yang liar yang lainnya, atau yang kita tanam di kebun untuk buahnya kita ambil, ya kan Mas Bro, jadi percuma. Terus apakah batok kelapa itu harus nungging, harus bagaimana? Nah itu menurut persepsi saya itu hanya fashion Mas Bro. Gimana fashion itu agar menampilkan bonsai kita lebih menarik. Tapi intinya yang namanya bonsai kelapa itu tetap Mas Bro, kelapa itu dikerdilkan. Bukan tentang masalah fashionnya bagaimana, bukan. Karena semua itu fashion Mas Bro. Masalah pernis, batok kelapa nungging, apa itu hanya sebuah fashion. Sekarang kalau cuma batoknya yang nungging tapi pohonnya cuma tinggi ke atas, nggak disayat, nggak dirawat, jadi percuma Mas Bro, itu nggak bisa disebut dengan bonsai. Di sini saya punya beberapa Mas Bro. Ini saya nggak pakai nungging Mas Bro, biasa saja nggak pakai nungging. Tapi ini saya usahakan untuk jadi kerdil karena saya program bonsai Mas Bro, ini belum jadi. Ini masih program. Ini juga Mas Bro, ini juga belum saya pelitur, belum saya apakan, karena nggak harus Mas Bro, sebenarnya nggak harus. Ini juga nggak nungging, nggak seperti ini, itu cuma saya letakkan aja. Tapi gimana cara kita merawat pohonnya ini Mas Bro ya, ini kan hanya sebuah fashion. Kadang juga ini bisa lepas Mas Bro, kadang juga ini pasti lepas. Ya ibaratnya kalau mau persepsi apa ya, lambat atau cepat ini bakal lepas Mas Bro, karena nggak mungkin tempurung nggak lepas. Tapi mungkin sudah ada tutorialnya gimana cara mengatasinya agar nggak lepas, atau tutorialnya lagi kalau lepas bagaimana caranya, mungkin sudah ada di channel teman-teman YouTube yang lain Mas Bro. Di sini saya hanya ingin mengobrol, kita ya sharing aja lah Mas Bro, gimana apa itu bonsai kelapa, apa itu bonsai. Jadi intinya Mas Bro, bagaimana bentuk bonsai kelapa, teman-teman gimana pun kita jangan ngejudge, bonsai kelapanya kok nggak nungging,
ya itu mungkin fashionnya dia seperti itu. Kok nggak dipernis, ya mungkin itu fashion dia juga seperti itu. Jadi kita jangan ngejudge karya orang lain, hargai karya orang lain. Kalau untuk pernis apa itu sebenarnya hanya fashion Mas Bro, untuk menambah, ya ibarat kita misalnya jual, mungkin kalau fashionnya lebih bagus mungkin akan menambah harga. Tapi Mas Bro, kalau fashionnya bagus tapi pohonnya ini tidak terawat, tidak disayat, cuma menjalar tinggi dahannya, itu bukan disebut bonsai Mas Bro. Bahkan mungkin orang hanya, itu bukan bonsai, mungkin orang akan menilai seperti itu tuh bukan bonsai, dan mungkin kalau orang ada berminat ingin membeli pun nggak jadi. Ada juga Mas Bro, saya pernah lihat, saya juga sering lihat di channel teman-teman YouTube yang lain, nggak semua punya mereka itu harus nungging, harus apa. Bahkan ada yang di ini tempurnya Mas Bro, ini rata dia sama tanah di pot, tapi ininya Mas Bro bagus. Kayaknya yang saya pandang pertama, kalau untuk bonsai kelapa bukan tempurung Mas Bro, tapi bagaimana di sini ya Mas Bro, batang ini cara mereka menyayatnya agar rapi, bagus. Itu yang saya perhatikan Mas Bro, bukan masalah di tempurung. Kalau tempurung ataupun batok itu tergantung dari fashion kita. Fashion kita seperti apa ya kita coba di situ, nggak apa-apa. Itu ada kadang dibikin kayak tawon, dibikin bentuk kumbang, ya itu fashion. Jadi bagus-bagus saja, sah-sah aja Mas Bro. Itu ya mungkin fashion teman-teman seperti itu ya bagus gitu. Yang penting intinya tetap di ini gitu. Jadi kalau saya ngeliat kayak channel-channel teman-teman lain para pembonsai kayak senior misalnya Adi Marwan yang belajar menanam, channel-channel mereka itu saya perhatikan gimana cara mereka menyayat agar sayatan mereka tuh rapi, bagus, bisa kerdil. Makanya bagi saya perfect lah Mas Bro. Itu bagi saya perfect. Jadi gimana Mas Bro ya? Haus Mas Bro, minum dulu. Jadi intinya saya di sini juga belajar sih Mas Bro. Kita sama-sama belajar bagaimana juga kita menghargai karya orang lain. Kita jangan ngejudge karya orang lain mentang-mentang kita punya, aku nungging bagus, aku pernis apa, punyamu cuma begitu. Jangan Mas Bro, hargai karya orang lain. Ya mungkin fashion dia begitu, ya sudah kita hargai, bagus. Toh juga kita sama-sama belajar. Sebenarnya kalau untuk penerapan bonsai nggak cuma di kelapa sih, semua, bahkan untuk pohon beringin apa ya, tetap sama, bonsai itu tetap sebuah pohon yang dikerdilkan. Gitu aja Mas Bro. Intinya seperti itu, hargai karya orang lain, jangan ngejudge karya orang lain karena itu tidak baik juga. Sebelumnya yang belum gabung boleh subscribe Mas Bro, like dan komen untuk membantu channel ini berkembang. Karena subscribe juga gratis Mas Bro, yang nggak bayar. Rokok dulu Mas Bro biar kalau ini pusing Mas Bro kalau nggak merokok. Buat teman-teman yang nggak merokok, kalau bisa jangan merokok, karena merokok juga nggak bagus buat kesehatan. Ini karena sudah saya terlanjur, sudah kecanduan, mau berhenti juga susah, ya sudah saya lanjutkan. Karena kalau nggak dilanjutkan juga pusing Mas Bro. Terus ada Mas Bro pertanyaan, terus kalau ikut kontes harus gimana? Gini aja Mas Bro, di dalam kontes, sebuah kontes itu pasti ada kategori masing-masing. Jadi kita bisa lihat kontes itu dia kategorinya seperti apa, kita baca dulu kategorinya apa saja, kita baca dulu, kita lihat bonsai kita yang seperti apa, masuknya di kategori mana. Nah misalnya masuk di kategori yang mana, ya sudah kategori 1, oh masuk di kategori, kita ikut yang di kategori 1. Misalnya nggak masuk di kategori 1, maksudnya masuk di kategori 2, ya sudah kita ikutkan di kategori 2 gitu. Karena setiap event atau apa itu pasti ada kategori Mas Bro, kontes itu pasti ada kategorinya. Jadi kita juga bisa lihat dulu bonsai kita seperti apa, terus yang kita mau ikutkan yang mana, masuk kategori yang mana, itu Mas Bro ya. Itu aja, simpelnya seperti itu. Jadi intinya kalau sebagai saya Mas Bro, persepsi saya bukan masalah di tempurung ataupun peletakan pot, tapi bagaimana kita merawat batang, penyayatan, itu yang bagus. Itu bagi saya sih nomor 1 Mas Bro. Kayak tempurung mungkin kita bisa belakang, tapi bagus juga kalau di depan. Toh step by step cara udah banyak Mas Bro di
di YouTube punya teman-teman, di channel-channel teman-teman yang lain yang membahas insting kelapa Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau saya sok tahu, tapi saya di sini cuma cerita bagaimana persepsi saya, pandangan saya seperti apa. Itu saja Mas Bro, saya bukan bermaksud menggurui. Oke Mas Bro, sekian video dari saya. Sebelumnya yang baru gabung silahkan subscribe, jangan lupa like dan komen video ini agar channel ini juga membantu channel ini berkembang. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.